Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kendal. Saya Muhna Soha dari SMP Negeri 1 Pageruyu. Saya Ida Sulistiani dari SD Negeri 1 Tamanrejo. Saya Siti Nurjana dari SD Negeri 1 Sukojo. Kami akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik modul 2.3. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Hari ini Ibu mau melakukan kegiatan coaching ya? Ya Pak, benar. Kira-kira persiapan awal apa yang sudah Ibu siapkan untuk melakukan kegiatan coaching kita kali ini? Yang pasti saya menyiapkan waktu seperti kesempatan awal dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan kepada Ibu Ida. Dalam kegiatan coaching itu pasti ada kompetensi-kompetensi yang akan dikembangkan. Kira-kira kompetensi apa saja itu? Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching Bu Ida mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Ida. Berarti ada 3 kompetensi ya Bu ya yang akan dikembangkan. Kira-kira dari ketiga kompetensi itu kira-kira apa yang menjadi fokus Ibu dalam coaching kali ini? Kehadiran penuh, karena dengan hadir secara penuh maka saya akan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Bu Ida. Kemudian saya akan mendengarkan aktif dan memberikan umpan balik. Oke, baik Bu. Untuk indikator ketercapaian tujuan dari pengembangan itu kira-kira seperti apa ya Bu ya? Yang saya harapkan kegiatan coaching berjalan dengan baik, dan dari kegiatan ini saya juga berharap Bu Ida bisa mendapatkan solusi untuk permasalahannya. Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dengan menggali potensinya sendiri. Oke, kalau begitu cukup sekian ya Bu ya wawancara pra observasi kita. Monggo silahkan Ibu mempersiapkan diri untuk segera melakukan coaching dengan Bu Ida ya Bu ya. Oke, semangat ya Bu ya, tetap semangat, semoga berhasil. Terima kasih Pak Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ida, apa kabar? Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam Bu Siti, alhamdulillah baik dan sehat Bu Siti. Alhamdulillah ya Bu Ida, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan semangat dan seceria biasanya. By the way, kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah Bu Ida? Itu Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakan kepada siapa. Kira-kira Ibu ada waktu nggak ya? Mohon maaf Ibu, izin jika seandainya mengganggu kesibukan Ibu. Oke, ada waktu Bu Ida, dan jangan sungkan kalau ingin bertanya kepada saya, jenengan tidak mengganggu saya. Monggo. Ibu, alhamdulillah, terima kasih Bu. Sebelumnya, jadi begini Bu, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya tidak bisa tenang. Seperti itu Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi kenyamanan tersebut? Dan kira-kira apa yang Ibu Ida harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya harapkan akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Baik, kira-kira masih ada hal lain yang ingin Bu Ida peroleh? Saya berharap mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Bu, semoga kita nanti dapat memecahkan permasalahan ini Bu. Amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahan seperti apa Bu Ida? Silakan menceritakan. Beberapa hari yang lalu saya disupervisi sama guru pengawas. Ada beberapa hal yang disampaikan
pembelajaran saya. Salah satunya saya belum bisa mengelola kelas dengan baik, Bu. Proses mengajar yang bagaimana, Bu Ida? Kok bisa dinilai belum menguasai kelas dengan baik? Jadi beberapa merasa saya tidak menguasai kelas pada saat pembelajaran berlangsung, yaitu pembelajaran bervariasi berdasarkan gaya belajar. Kelompok kinestetik ramai bermain, tidak fokus pada konten yang saya berikan dan mengusir kelompok lain. Oh, jadi itu masalahnya. Kalau boleh saya bertanya, mengapa Bu Ida melakukan pembelajaran diferensiasi dengan cara mengelompokkan berdasarkan gaya belajar? Begini Bu, saya melakukan pembelajaran dengan mengelompokkan berdasarkan gaya belajar untuk memudahkan saya memberikan konten proses dan hasil produk secara bersama-sama dalam membuat diskusi. Tapi pada kenyataannya di lapangan kelompok kinestetik tidak dapat dikendalikan gitu. Sebetulnya itu sudah sesuai Bu Ida, seperti yang kita ketahui bersama, tidak semua pembelajaran bisa dibuat diferensiasi dan kita boleh mengambil salah satu atau dua diferensiasi pada saat pembelajaran. Oh iya, betul Timothy. Mengapa saya harus memaksa mengelompokkan ya? Sebetulnya bisa saja lakukan pembelajaran secara heterogen gitu ya. Bisa Bu, pembelajaran heterogen juga lebih seru. Yang terpenting kita menyiapkan konten atau proses atau produknya yang terdiferensiasi atau ketiga-tiganya tanpa mengelompokkan. Terima kasih Bu, membuka pikiran saya. Alhamdulillah saya sudah dapat pencerahan dan merasa sudah nyaman. Tetapi ada satu hal yang membuat saya resah, sehingga apakah sudah sesuai dengan penilaian murid saya berdasarkan asesmen kognitifnya gitu. Menurut saya untuk hal tersebut coba Bu Ida melakukan refleksi ke murid setiap akhir pembelajaran melalui buku refleksi. Oh siap Bu. Nah saya akan menyuruh murid untuk menulis perihal bagaimana perasaan murid pada pembelajaran hari itu atau hari waktu pembelajaran. Pembelajaran apa yang menyenangkan hari ini? Apa yang kalian ingin untuk pembelajaran dilakukan keesokan harinya? Apa Bu? Oh iya, terus semangat dalam memperbaiki pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid Bu Ida. Terima kasih Bu, sudah semangat ya Bu ya ini. Ya, alhamdulillah Bu Ida. Selanjutnya apa rencana Bu Ida? Selanjutnya Esok hari saya akan membuat kelompok hidrogen, baik kesiapan belajarnya maupun tingkat kemampuannya. Saya juga akan berusaha membuat diferensiasi pada salah satu konten, proses dan produknya. ya Bu Ida, rencana yang bagus. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain yang akan Bu Ida lakukan? Hal lain yang akan saya lakukan, saya akan menyuruh murid untuk menyiapkan buku refleksi yang dikumpulkan di kelas. Wah, subhanallah, luar biasa Bu Ida. Langkah penyelesaian yang Bu Ida ambil sangat bagus. Saya setuju dengan ide tersebut. Terima kasih Bu telah memberikan saya support dan solusi. Alhamdulillah Bu Ida, saya merasa senang dan bersyukur Bu Ida pada akhirnya Bu Ida sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Bu Ida rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Ida lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Adakah batasan deadline waktunya? Baik Bu, mengenai hal tersebut akan saya lakukan esok hari, pembelajaran esok hari. Saya akan mengajar sesuai skenario pembelajaran berdiferensiasi, akan melakukan pengawasan secara bergantian. Lalu selanjutnya hitungan apa yang kira-kira Bu Ida butuhkan waktu melaksanakan komitmen tersebut? Untuk permasalahan ini saya akan berkomunikasi ke murid untuk membiasakan mengungkapkan perasaan dan keinginannya. Juga saya akan berkolaborasi dengan guru kelas lainnya. Saya juga ide-ide pembelajaran yang menarik, menanyakan dan membuat fokus murid seperti itu. Wah, itu yang bagus Bu Ida. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan. Jadi Bu Ida dapat kembali bersemangat Ida dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Solusinya semoga kita nanti menjadi guru yang bisa
memberikan teladan yang baik untuk murid kita ya Bu. Ya, amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu Ida. Mohon maaf Bu, untuk kebetulan ini ada jam 2 ya Bu, ada jam 2 ada janjian ini Bu dengan pengurus puskesnya. Ya Bu Ida, selamat bertugas dan selalu bersemangat. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu baru saja melakukan kegiatan coaching ya Bu ya. Gimana perasaan Ibu? Iya Pak, lega sekali. Senang Pak Mas. Karena Ibu Ida sudah bisa menceritakan masalahnya dengan baik dan alhamdulillah sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya tersebut. Oh, gitu ya Bu. Kira-kira indikator yang Ibu sampaikan itu sudah tercapai apa belum Bu? Sudah Pak, menurut saya kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan baik Pak, dan sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oh baik Bu Nur. Selama kegiatan coaching tadi, setelah saya amati, saya ada beberapa catatan yang terkait dengan kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan. Yang pertama, coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, Ibu sudah fokus mendengarkan permasalahan tadi yang disampaikan oleh Bu Ida ya. Terus kemudian dalam kegiatan coaching tadi, alur kita sudah terlihat dengan baik juga. Dan yang terakhir, Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang Bu Ida alami. Terus kemudian dari kegiatan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah kegiatan coaching kali ini? Saya akan membuat dan belajar lagi untuk membuat pertanyaan yang berbobot dengan lebih sering melakukan latihan coaching dengan teman sejawat. Oh gitu ya Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Semoga kegiatan coaching ini dapat bermanfaat buat kita semua, dapat menambah pengetahuan kita bagaimana kita bisa mengimplementasikannya dalam mendidik anak-anak kita. Oke, sama-sama Pak Nas, terima kasih juga untuk waktunya. Oke, cukup sekian ya Bu Nur. Kita akhiri pasca observasi ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu Ida, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Siti. Ibu hari ini mau melakukan coaching ya? Iya benar Bu. Persiapan apa yang sudah Ibu siapkan untuk kegiatan coaching ini? Yang pasti saya menyiapkan waktu seperti kesempatan awal dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan kepada Pak Nasohab. Dalam kegiatan coaching ini ada kompetensi yang akan dikembangkan. Bu Ida mau mengembangkan kompetensi apa saja Ibu Ida? Yang saya ingin kembangkan adalah kompetensi coaching Pak Nasoha, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot kepada Pak Nas. Dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi, mana yang akan menjadi fokus Bu Ida dalam kegiatan coaching ini? Kehadiran penuh, karena dengan secara penuh maka saya akan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Nas. Kemudian saya ingin mendengarkan aktif dan memberikan umpan balik kepada Pak Nas. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu Ida inginkan seperti apa ya Bu? Yang saya harapkan adalah kegiatan coaching berjalan dengan baik, dan dari kegiatan ini saya juga berharap Pak Nas bisa mendapatkan solusi untuk permasalahannya. Saya juga memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi dengan menggali potensi dirinya sendiri, Bu. Baiklah Bu Ida, kalau begitu monggo silahkan melakukan coaching dengan rekan Ibu. Semoga Ibu berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nas, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ida.
kemarin sempat chat saya ya, ketemu untuk membicarakan suatu masalah yang panjenengan alami. Kira-kira apa nih Pak masalah yang Bapak hadapi? Begini Bu, akhir-akhir ini saya itu sering dibuat kesel oleh anak-anak, terutama anak yang laki-laki, karena mereka kurang fokus ketika mengikuti pelajaran. Bahkan mereka sering mengganggu anak-anak yang lain, sehingga kelas menjadi kacau, pembelajaran tidak bisa berjalan dengan baik sebagaimana yang saya rencanakan dari awal. Oh gitu ya Pak. Jadi intinya Pak Mas dibuat kesel nih oleh anak-anak yang tidak fokus pada pembelajaran dan malah sering mengganggu teman-temannya sehingga membuat kacau pembelajaran. Betul. Oke Pak Mas, kira-kira dari percakapan ini tujuan yang ingin Pak Mas capai di akhir pembelajaran apa ya Pak? Begini Bunda, saya itu ingin anak-anak kembali fokus pada pembelajaran, tidak lagi mengganggu anak-anak yang lain, sehingga kelas menjadi tenang, nyaman, dan anak-anak dapat belajar dengan tenang juga, nyaman, tanpa lagi diganggu oleh anak-anak yang lainnya yang memang mereka sering mengganggu teman-teman saat pelajaran berlangsung. Jadi intinya Pak Mas kepinginnya anak-anak bisa kembali fokus pada pembelajaran, tidak lagi ada anak yang mengganggu teman-teman yang lain, sehingga terjadi tenang ya Pak, nyaman, dan anak dapat belajar dengan tenang dan nyaman tanpa diganggu oleh anak-anak yang lain. Betul sekali Bu. Menurut Pak Mas, kira-kira apa penyebab anak-anak tadi tidak fokus dan sering mengganggu teman-teman? Begini Bu, setelah saya amati itu anak-anak tidak fokus ketika mengikuti pembelajaran, mereka suka membuat kacau dengan teman-teman. Itu ternyata mereka kurang nyaman Bu, dalam melaksanakan diskusi kelas. Karena apa? Karena dalam membagi kelompok untuk mereka itu saya menggunakan cara-cara lama, yaitu saya dengan anak-anak saya suruh menghitung dari angka 1 sampai angka 6 gitu. Terus kemudian angka 1 lurut dengan angka 1, angka 2 lurut dengan angka 2, dan sebagainya. Padahal seharusnya kan untuk membagi kelompok itu saya harus sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Nah, itulah akibatnya mereka menjadi tidak fokus. Justru yang terjadi adalah mereka saling mengganggu saat berdiskusi gitu Bu. Betul Pak. Lalu menurut Pak Mas, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Apa anak-anak kembali fokus pada pembelajaran dan tidak mengganggu teman-temannya? Kedepannya mungkin saya akan melakukan tes awal atau sering disebut dengan tes diagnostik ya Bu ya. Tes diagnostik itu saya lakukan dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan belajar anak, terutama profil belajar mereka, apakah mereka masuk ke auditori atau yang lain gitu, atau yang audio atau kinestetik dan sebagainya. Terus kemudian di samping itu, agar untuk menjaga mereka tetap fokus pada materi pelajaran saat berdiskusi, di sela-sela pembelajaran saya akan mencoba menerapkan teknik stop seperti yang saya dapatkan beberapa waktu yang lalu Bu, gitu. Jadi di sebelum pelajaran atau di tengah-tengah pelajaran ketika anak sudah mulai jenuh, ya mereka akan saya kenalkan dengan teknik stop untuk mengembalikan fokus mereka terhadap pelajaran. Oke, baik Pak. Terus kira-kira kapan ini akan Pak Mas lakukan? Kalau menurut saya lebih cepat lebih baik ya Bu, secepatnya. Jadi ada ya paling tidak 1 minggu yang akan datang atau minggu depan itu adalah waktu yang saya targetkan untuk bisa dilaksanakan. Gitu. Baik, kira-kira Pak Mas ingin melibatkan atau mengajak kerjasama dengan siapa saja untuk membantu dan melaksanakan rencana aksi yang Pak Mas ini? Begini Bu, sepertinya saya harus bekerja sama dengan Bu Bika. Kenapa Bu Bika? Karena Bu Bika itu mungkin dia lebih paham dengan karakter anak, dengan tes diagnosis anak, kan mereka sering melakukan itu, kan melakukan tes, tes dan sebagainya, sehingga jatuh pilihan saya pada Bu Bika untuk membantu saya di dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar anak
anak sesuai dengan profilnya masing-masing, sehingga nanti dalam pembentukan kelompok mereka sudah sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Begitu. Jadi Pak Nas akan bekerja sama dengan BK yang dapat menjalankan rencana aksi ini. Menarik sekali Pak Nas pembicaraan kita kali ini. Tapi sayang sekali waktunya tidak memungkinkan kita untuk melakukan percakapan lebih lama lagi Pak. Sebelum kita mengakhiri percakapan kali ini, kira-kira apa yang Pak Nas dapatkan dari percakapan kita siang ini Pak? Alhamdulillah Bu, saya mendapat pencerahan dan percakapan kita kali ini. Saya sangat tercandu dengan apa yang kita lakukan hari ini Bu, sehingga saya dapat mengatasi masalah yang saya hadapi. Jadi sekali lagi terima kasih ya Bu atas waktu yang telah diberikan kepada saya, sehingga kita dapat berbincang-bincang pada siang hari ini. Kapan kira-kira dilaksanakannya Pak? Seperti yang tadi saya katakan Bu, mungkin saya akan melaksanakan dalam waktu minggu depan. Jadi Sabtu minggu yang akan datang ini harus sudah dilaksanakan agar saya bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik pada secepatnya, tidak perlu ditunda-tunda lagi. Gitu. Baik Pak Nas, terima kasih. Semoga berhasil ya Pak Nas. Kita akhiri perbincangan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bagaimana perasaan Ibu Ida setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Lega sekali Bu, senang karena tadi Pak Nas sudah bisa menceritakan masalahnya dengan baik dan alhamdulillah sudah mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Nas. Apakah indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah tercapai? Alhamdulillah sudah Bu, menurut saya kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan baik Bu. Juga sudah bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya Pak Nas. Oke, baik Ibu Ida, ada beberapa catatan dari saya tadi terkait dengan kegiatan coaching yang sudah Ibu Ida lakukan tadi. Pertama, kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Dua, Ibu Ida sudah fokus mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh Pak Nas. Yang tiga, alur cerita sudah terlihat dengan baik. Empat, Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan beliau. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah kegiatan coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk melakukan coaching dengan teman sejawat seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan coaching ini dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk Bu Ida dan juga saya. Semangat Ibu Ida. Terima kasih Bu untuk waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nas, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Ida, hari ini saya baik-baik saja, sehat dan bahagia tentunya. Semangat ya Pak Nas. Ya, semangat. Ya, hari ini Pak Nas akan melakukan coaching ya Pak? Betul Bu. Persiapan awal apa yang sudah Bapak siapkan untuk kegiatan coaching ini Pak? Yang pasti saya sudah menyiapkan waktu seperti kesempatan awal dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nanti akan saya sampaikan kepada Bu Siti Nurjana. Dalam kegiatan coaching ini ada kompetensi yang akan dikembangkan. Kompetensi apa saja yang ingin Pak Nas kembangkan? Oh, ada beberapa macam kompetensi ya Bu ya. Terutama ada 3 hal, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menyampaikan pertanyaan berbobot Bu. Oh ya, dari ketiga kompetensi yang sudah Bapak sebutkan tadi, Bapak akan fokus kepada kegiatan coaching yang mana Pak? Tentunya saya akan memfokuskan diri pada kehadiran penuh, karena dengan hadir secara penuh maka saya akan dapat mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Bu Nurjana. Kemudian saya juga akan mendengarkan aktif sekaligus juga memberikan umpan balik kepada beliau.
Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa, Pak? Indikator dari kegiatan tercapaian dari kegiatan coaching ini tentunya adalah ketika Bu Nurjana itu sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Gitu, Bu. Oh iya, iya. Baik Pak, kalau begitu monggo silahkan Bapak melakukan coaching dengan rekan Bapak. Semoga berhasil Pak. Ya. Iya. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, gimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas, alhamdulillah. Kabar saya baik hari ini. Oke, iya Bu ya. Pada pertemuan kali ini kira-kira Bu Siti mau menyampaikan apa nih kepada saya? Ini Pak, murid-murid di kelas saya minta pada pembelajaran bahasa Jawa itu minatnya itu kurang Pak dalam pembelajaran bahasa Jawa. Itu ya, berarti anak-anak mengalami minat yang kurang terhadap pembelajaran bahasa Jawa gitu ya Bu ya. Ya. Nah, terus pengennya itu seperti apa? Saya pengennya murid-murid saya itu semangat dan antusias dalam pelajaran bahasa Jawa. Padahal selaku orang Jawa itu harus kita kuasai kan, karena bahasa Jawa adalah bahasa ibu yang syarat akan budaya. Oh gitu Bu ya, berarti nanti Bu Siti Nurjana itu pengennya anak-anak itu kembali semangat, antusias dalam pembelajaran bahasa Jawa gitu ya Bu ya. Tapi kan Bu bahasa Jawa itu materinya cukup banyak ya Bu ya. Kira-kira materi apa Bu yang akan disampaikan? Materi tentang baca tulis aksara Jawa Pak. Oh gitu ya, baca tulis aksara Jawa ya. Oke Bu, berarti hari ini kita akan membahas tentang kurang semangatnya anak dan antusiasme anak dalam pelajaran bahasa Jawa, khususnya dalam pembelajaran aksara Jawa. Gitu ya Bu ya? Ya benar sekali Pak Mas. Kalau begitu ukuran keberhasilannya nanti seperti apa Bu kira-kira? Murid-murid di kelas saya biar suka dulu Pak saat materi aksara Jawa, dan selanjutnya mereka paham, suka dan paham dan bisa baca aksara Jawa dengan lancar. Oke, ya Bu ya, kita siap untuk ngobrol Bu, tapi mohon maaf ya Bu, ini waktunya tidak lama, mungkin hanya sekitar 20 sampai 25 atau paling lama 30 menit ya Bu ya. Oke, siap Pak. Kalau dari pengamatan Ibu, kondisi anak-anak sekarang itu kalau dari interval angka 1 sampai 10, kira-kira murid Ibu ada di posisi berapa Bu? Kalau saat ini mungkin di posisi 3 Pak. Posisi 3 Bu ya? Wah, sangat rendah sekali ya Bu ya, tidak Iya. ada pas sampai pada level setengahnya gitu ya Bu. Iya Pak. Terus pinginnya nanti target itu anak-anak mencapai pada level berapa? Minimalnya 3 sampai 7 atau bisa syukur-syukur 8 sampai 9. Sampai 8 sampai 9 ya Bu ya. Iya. Berarti Ibu yakin ada kekuatan yang dimiliki oleh anak-anak agar kira-kira kekuatan apa Bu yang dimiliki? Kekuatannya yaitu karena memang saya itu punya tekad Pak agar murid-murid saya ini bukan hanya paham aksara Jawa, tetapi bisa mengimplementasikan aksara Jawa ketika mereka bisa nanti. Dan saya juga mempunyai beberapa strategi yang bisa saya terapkan tentunya dalam pembelajaran bahasa Jawa. Oke Bu, jadi peluang yang diambil dari kekuatan yang Ibu Siti Nurjana miliki itu kira-kira seperti apa? Gini loh, saya menginginkan murid saya itu bisa aktif dalam pembelajaran karena mereka itu pada dasarnya aktif Pak. Terus murid saya itu juga kreatif dalam membuat media pembelajaran. Begitu ya Bu. Tentunya dalam melaksanakan satu perubahan atau apa itu pasti tidak lepas dari hambatan ya Bu ya. Kira-kira ada nggak hambatan yang akan Ibu hadapi dalam melaksanakan itu? Mungkin anak-anak akan kesulitan Pak, kesulitan saat membedakan aksara Jawa dan juga menggabungkan hurufnya. Selain itu aksara Jawa juga ada pasangannya. Terus solusinya kira-kira apa Bu ya? Pembelajaran mungkin saya akan mengambil pembelajaran yang menyenangkan seperti menggunakan permainan, mungkin seperti anak-anak di SD pada dasarnya membutuhkan pembelajaran yang menyenangkan. Dengan permainan tersebut juga bisa melibatkan siswa untuk berperan aktif. Dengan begitu siswa akan memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan, sadar dan terarah. Terus kira-kira rencana apa Bu ya yang bisa Ibu lakukan agar semangat, antusiasme anak-anak agar
pembelajaran bahasa Jawa khususnya dalam aksara Jawa itu bisa kembali meningkat seperti yang diharapkan begitu? Oke, lumayan banyak sih Pak. Antaranya yaitu dengan bernyanyi aksara Jawa, membuat kartu-kartu aksara Jawa, atau menggunakan gambar dan menggunakan huruf yang ada. Terus dari tiga target tadi ya Bu ya, dengan menyanyi aksara Jawa, melafalkan setiap aritnya, menggunakan kartu, menggunakan gambar yang dihubungkan. Kira-kira prioritas yang akan Ibu ambil dari tiga hal itu yang mana? Saya akan menggunakan kartu mungkin Pak. Terus strategi yang akan Ibu ambil apa? Dalam pembelajaran aksara Jawa nanti saya akan menggunakan permainan seperti flashcard gitu. Mungkin nanti anak-anak buat kartu dengan warna yang bermacam-macam dan memberi warna sama dengan aksara Jawa yang aksara Jawa dengan yang mirip. Jadi mereka bisa menulis dan langsung bisa mengamati huruf, tentunya bekerjasama dalam satu kelompok. Terus target jangka waktunya kira-kira gimana? Saya rasa lumayan efektif dalam pembelajaran yang anak bisa terlibat sendiri, pasti akan terkesan dan membekas. Mungkin targetnya perlahan-lahan ya Pak. Terus kemudian ukuran keberhasilan dari rencana strategi yang Ibu lakukan apa? Mereka bisa membaca aksara Jawa dengan menggabungkan kata demi kata, aksara demi aksara. Mereka juga bisa menemukan arti kata yang baru dan mengetahui makna kata. Terus tadi saya bertanya ada hambatannya ya Bu, hambatannya sudah saya sampaikan dengan jelas tadi. Kira-kira dalam hal ini pasti ada gangguan juga gitu ya. Kira-kira Ibu akan mengatasi gangguan itu dengan cara seperti apa? Mungkin pasti ada gangguan Pak. Saya akan mengidentifikasi dulu seperti apa masalahnya dulu. Jika hanya tentang tidak bawa alat untuk membuat kartu, saya akan menyiapkan alat yang akan mereka gunakan untuk membuat kartu. Jika mereka tidak semangat untuk belajar, maka saya akan menyampaikan bahwa aksara Jawa ini adalah salah satu budaya yang harus kita lestarikan dan mereka punya andil di dalamnya sehingga menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab gitu Pak. Oh gitu ya Bu ya, jadi sudah ada tapi pelan-pelan ke depan gitu ya Bu ya. Betul sekali. Terus kemudian kapan Bu strategi itu bisa jadi realisasikan? Saat pada waktu mata pelajaran bahasa Jawa. Terus ada nggak kira-kira yang akan Ibu mintai bantuan untuk melaksanakan strategi Ibu? Pertama-tama murid saya sendiri, orang tua atau wali murid, dan yang ketiga teman sejawat. Terus wujud bantuan yang Ibu harapkan dari murid-murid, dari orang tua, dari teman sejawat itu apa? Nanti kalau murid tentunya adalah pembuatan kartu. Yang kedua wali murid atau orang tua itu mengulang di rumah tentang pembelajaran itu agar kerjasama antara anak dan orang tua di sini juga berkolaborasi di rumah. Yang ketiga yaitu untuk rekan sejawat saya. Untuk rekan sejawat saya minta sebagai pengamat dalam pembelajaran saya, mungkin seperti supervisor ya Pak. Sebelum bersama kepala sekolah saya bersama rekan sejawat terlebih dahulu. Oh gitu ya Bu ya. Berarti dalam melaksanakan ASI ini Ibu akan menggunakan strategi flashcard ini ya. Yang pertama flashcard dalam meningkatkan semangat antusias murid dalam belajar bahasa Jawa dengan melibatkan orang tua, juga dengan melibatkan rekan sejawat. Gitu ya Bu ya. Iya, iya Pak. Oke Bu Siti Nursaran, saya tunggu ya Bu ya cerita aksi Ibu dan keberhasilan di pertemuan kita yang akan datang. Jadi dalam pertemuan yang akan datang nanti Ibu bisa bercerita kepada saya tentang rencana aksi yang sudah Ibu laksanakan, tentang keberhasilan dari apa yang direncanakan, terus kemudian tolok ukurnya juga sudah tercapai seperti apa dan sebagainya. Sebetulnya ini Bu kita mau lebih jauh lagi, tapi ini mohon maaf waktunya sudah hampir habis. Belum itu ya Bu ya, kalau kita ngobrol itu biasanya ya kadang-kadang sering kemana-mana dan sebagainya. Itu ya Bu ya. Iya Pak. Terus kira-kira apa yang Ibu dapatkan hari ini dari percakapan kita kali ini? Alhamdulillah sudah pernah belajar bahasa Jawa. Yang pertama saya akan menggunakan permainan flashcard pakai kartu itu Pak. Yang kedua akan membuat langsung flashcard. Tiga, anak suka membuat kata baru sendiri dari kartu mereka. Yang keempat saya membutuhkan mereka aktif dalam pembelajaran
untuk orang tua juga akan mereka belajar di rumah dan butuh teman sejawat untuk menjadi supervisor. Oh gitu ya Bu. Kiranya cukup sekian dulu ya Bu. Saya hanya berharap mudah-mudahan rencana Ibu dapat berjalan dengan baik. Sampai ketemu kembali pada kegiatan kucing yang akan datang. Cukup sekian ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nas. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Bagaimana tadi sudah melakukan kucing itu Pak? Wah rasanya lega luar biasa karena Ibu Siti Nurjana sudah menceritakan semua permasalahan yang ada dan alhamdulillah sudah mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi. Alhamdulillah ya Pak ya. Apakah indikator yang sudah Bapak sampaikan tadi sudah tercapai semua Pak? Alhamdulillah apa yang sudah disampaikan tadi, indikator dari kegiatan kucing tadi sudah berjalan dengan baik dan indikatornya adalah ketika Ibu Nurjana sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Pak. Ini ada beberapa catatan dari saya Pak terkait dengan kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi Pak ya, maaf ya Pak ya. Yang pertama yaitu kegiatan coaching sudah berjalan dengan baik Pak. Iya Bu. Bapak sudah fokus mendengarkan permasalahan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Siti. Terus yang ketiga adalah alur ceritanya juga sudah terlihat baik Pak. Yang keempat, Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan beliau. Kompetensi apa Pak yang dikembangkan setelah kegiatan coaching ini Pak? Mungkin yang paling penting buat saya itu adalah kompetensi yang harus dikembangkan adalah bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot, juga lebih sering kita melakukan latihan kucing agar untuk kegiatan-kegiatan kucing berikutnya dapat berjalan lebih baik daripada yang saya lakukan hari ini. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya. Semoga kegiatan kucing ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya. Amin Bu, sama-sama Bu. Terima kasih juga atas waktu yang telah diberikan Ibu untuk saya. Terima kasih Pak. Kita akhiri ya Pak percakapan pasca pra observasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.